Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriberku yang berada di mana saja. Saya doakan semoga semuanya pada baik-baik saja. Malam ini saya mau membahas tentang bully. Kenapa bully itu terjadi? Bagaimana cara kita buat antisipasi dari bully tersebut. Kita bahas dulu ya masalahnya tentang di sekolahan. Karena di sekolah itu sering terjadi itu membuli antara sesama teman. Biasanya di sekolah itu ada geng atau kelompok anak-anak yang punya ketuanya satu orang dan ada juga yang membawainya. Biasanya ketua-ketua para pembuli itu biasanya dia mempunyai kuasa di dalam kelasnya itu, atau di sekolahnya itu. Misalnya dia mungkin karena dia punya uangnya yang banyak, atau karena dia emang paling jago di sekolah itu, dalam arti katanya buat berantem, berkelahi lah, atau dia punya kekuasaan lain lah, misalnya kalau entah bapaknya pejabat atau entah bapaknya orang kaya atau bapaknya mempunyai power di dalam sekolah itu. Nah, yang paling sering terjadi di cara pembulian ini adalah biasanya anak-anak si korban terbuli tersebut biasanya dia suka merenung dan nggak mau sekolah. Jadi kalau dia udah nggak mau sekolah, kita sebagai orang tua pasti khawatir. Kenapa dia nggak mau sekolah? Bisa jadi dia ada tekanan yang kuat buat dia takut dia masuk sekolah. Jadi antisipasinya itu kalau kita lihat, kita baca-baca buku dengan teori A, B, C, D itu, ya semuanya itu bisa kita lakuin. Tapi kita harus tahu dulu penyebabnya di mana. Jadi dulu ada kasus, ada kasus, ada kasus. Contohnya pada anak saya sendiri. Dia dibully sama teman-temannya gara-gara badannya yang paling gede. Habis itu kalau dia berkelahi sama teman-temannya, biasanya yang orang tukang bully itu pada kalah semua. Soalnya saya yang ngajarin. Jadi singkat ceritanya itu dulu dia pernah dibully sama kakak kelasnya, anak kelas 4, 5, sama 6. Jadi dibulinya gara-gara masalah di bus sekolah. Jadi dia nangis cerita, masalahnya dia dibully sama kakak kelasnya digini-giniin. Jadi saya tanya, emang sopirnya nggak tahu, sopir sekolahmu tahu? Terus apa katanya? Ya cuma lerai kayak gitu aja. Jadi dia takut sekolah. Jadi saya ngajarin sama dia. Sebelum saya ngajarin dia tuh saya datangin ke sekolahnya tuh. Saya lapor ke kepala sekolah. Terus saya lapor ke kepala sekolah, hati saya juga nggak puas dengan jawabannya. Soalnya kejadiannya tuh di depan gerbang sekolah, di mana ruangan kepala sekolah itu menghadap ke gerbang, tapi kepala sekolahnya sama stafnya itu nggak tahu kejadian tersebut. Habis itu saya datang ke wali kelasnya. Wali kelasnya itu juga bilang ya namanya anak-anak Pak, ya anak-anak sih Bu. Cuman masalahnya dia kan sama kakak kelasnya. Jadi pada singkat ceritanya itu saya nggak dapat solusi yang diberikannya. Jadi saya ajarin orang yang membuli anak saya itu, cariin mereka satu-satu dan saya tunjukin cara mengajar mereka, dan hasilnya dia berhasil. Dibikinlah anak orang tuh sampai dia trauma. Trauma itu dalam arti kata anak saya nggak diganggu lagi sama si kakak-kakak kelasnya. Dan kejadian itu nggak stop sampai di situ. Sekarang tuh kejadiannya dia ada dikomandoin sama seorang kakak kelasnya tuh yang punya saudara di kelasnya tuh, karena dia banyak duit dibayar teman-temannya semua tuh buat ganggu anak saya. Jadi kejadiannya seperti itu. Jadi balik lagi ceritanya ke sekolahnya lagi. Saya bilang sama pengurus sekolah, sama staf para pengajar mereka, emang kalian nggak tahu kejadian ini seperti apa? Lokasinya di mana dan jamnya berapa? Ya jujur orang sekolahnya nggak tahu. Jadi saya bilang, ini kalau kasus pembulian ini terjadinya tuh di jam sebelum masuk sekolah, ketika anak-anak mau masuk ke sekolah, biasanya kan mereka main dulu. Terjadinya tuh di toilet, di kamar mandi. Kamar mandi banyak tuh. Pertama di situ lokasinya. Yang kedua di lapangan. Yang ketiga di kantin. Yang keempat tuh ada di dekat musola di sekolah.
Saya minta buat para tim pengajar, nah ini juga pesan nih buat tim pengajar yang di sekolah-sekolah kalau ada yang dengar cerita ini. Jadi ketika anak-anak kita itu istirahat belajar, dia lagi bermain, dia lagi ke kamar mandi, dia ada yang lagi mau sholat, saya minta tuh satu orang guru tuh buat ngawasin tempat di mana anak-anak itu berkumpul. Soalnya di situ praktek bully akan terjadi di situ. Soalnya di mana kalau di dalam kelas kosong di lapangan, di kamar mandi atau di dekat musola itu di situ praktek bully akan terjadi. Soalnya di situ nggak ada yang ngawasin di situ. Dan mereka pun pasti bergerak juga cepat buat melakukan apa yang akan aksi yang akan mereka lakukan. Terus yang kedua, buat para tim pengajar yang di sekolah itu, saya itu juga bilang sama mereka, coba kalian para tim pengajar identifikasi itu di dalam kelasnya itu siapa aja orang yang punya geng terkuat di situ. Biasanya kan di sekolah kita kan punya punya geng tuh. Geng A, geng B, geng C yang terdiri dari 4, 5 atau sampai 10 orang ya, tergantung dari komando-komando mereka lah. Jadi caranya tuh mereka tuh harus dicerai-beraikan. Maksudnya tuh dipindahin ke kelas lain kalau misalnya ada yang satu kelas di kelas lain. Kalau mereka masih bersama, masih kumpul di dalam satu kelas, pasti bully itu kan dilakuinnya lagi. Soalnya mereka masih di situ. Tapi kalau udah dipisahin tuh anak-anak yang suka membuli itu, berarti kita bisa mengurangi risiko ya. Masalahnya tuh kan, bully itu kan nggak bisa kita hilangin. Kita bisa cuman menipiskan risiko yang terjadi. Salah satu caranya tuh ya mereka harus dipisahkan. Dipisahkan mereka dari kelompok-kelompok nyaman mereka itu digabungin dengan kelompok lain. Nah, terus pas ada jam-jam istirahat tuh rasa ada ngawasin tuh tiap daerah-daerah itu. Misalnya kayak di kamar mandi, di kantin sekolah, atau di lapangan, atau tempat mereka, tempat parkiran, tempat bus yang home jemputnya itu kan harus ada yang merhatiin di situ. Dan itu pun nggak cukup buat satu orang guru atau tim pengajar yang buat ngawasin mereka anak-anak. Soalnya anak-anaknya banyak kan. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Soalnya dulu waktu sekolah saya juga salah satu orang yang suka membuli orang. Tapi nggak seperti yang di kejadian-kejadian di TV ya sampai orang dihajar berdarah-darah itu enggak. Kayak saya kan cumannya dulu kan bully orang ngadu kelompok A dengan kelompok B. Itu misalnya geng-geng perempuan tuh diadu di lapangan. Sumpah saya lakuin dulu tuh. Sampai itu ada yang kepalanya benjol, yang giginya patah sini tuh, yang dilempar sama batu kan. Itu memang dulu kerjaan saya. Jadi saya dulu tuh waktu sekolah tuh membuli itu saya jadi cuman jadi seorang sutradara di situ. Jadi saya jadi sutradara dengan beberapa teman dan ada kelompok yang akan kita adu, kelompok A dan kelompok B. Biasanya yang ini kan biasa di sekolah itu kan ada yang apa namanya itu punya punya kelas masing-masing. Misalnya kayak ini kelompok karate, ini kelompok olahraga, yang ini kelompok partai cantik-cantik. Nah, biasanya kami ngadu nggak membulinya antar mereka dulu yang kami bully itu. Dan itu berhasil. Tiap tahun kami kerjain kayak gitu. Dan sampai sekarang kalau lagi alumni kami bahas itu. Waktu dulu masih ingat nggak kami dulu waktu itu kalian berkelahi ini ya padahal kami jadi sutradaranya. Dan si pembuli dan terbulinya juga ketawa mereka ngelakuin ngapain mereka dulu ngelakuin itu. Jadi saya ingatin ya buat para pendengar dari channel saya ini masalah bully-bully ini. Kan bully di Sumber gak separah yang ada saya lihat di Jakarta kayak gitu kan sampai mereka berkelahi, sampai ada yang bunuh diri, sampai ini dulu cuma buat hiburan ya kayak kayak cerita pelawak-pelawak di TV itu lah, membuli bikin orang ketawa. Nah ini masalahnya ini kita membuli bikin kami tertawa orang lain yang berkelahi. Terus penyebab bully itu ada yang membuli dirinya sendiri. Jadi karena dia pengen eksis, dia membuli diri dia sendiri. Dan dia terjebak dengan keadaan dia sendiri. Contoh, kayak yang baru-baru ini nih. Ada yang bilang, oh kerjamu apa? PNS, atau kepala sekolah, atau pegawai dinas. Guru honor dong. Nah, itu kan dia partinya kan dia membuli dirinya sendiri. Secara tidak langsung dia ngemis, memberitahukan ke seluruh orang kalau keadaannya dia seperti itu. Ya ujung-ujungnya paling dibully sama orang. Paling orang juga nanya ngapain kamu jadi guru honor. Ya enggak?
Nah, itu masalahnya. Yang kedua, ada orang itu membuli itu pengen menunjukkan eksistensi dirinya. Ya, kalau misalnya dia jago berkelahi atau dia keluarganya punya power dan dia mau nunjukin sama orang-orang kalau saya ini bukan orang sembarangan. Makanya dia punya power buat bayarin orang buat satu grup buat membuli. Ada yang ketiga lagi, emang hobi dia yang membuli. Paling senang dia tuh lihat orang tersiksa tuh. Lihat orang nangis, orang ini, orang sujud, mau paling bangga. Ada orang yang seperti itu. Jadi buat para pendengar, saya yakin buat yang saya yakin itu anak-anak kita itu nggak pernah sama. Anak si A, si B, si C, tumbuhnya nggak sama. Ada yang berani, ada yang pemalu, ada yang suka nangis, ada yang suka nerima apa adanya, ditinju sama orang, dipukulin sama orang, dia diem aja katanya. Ya saya, menurut saya tuh saya kasih pesan buat para pendengar saya tuh, jaga anak-anak tuh, ajari dia sedikit tentang bela diri. Ya kalau nggak bisa bela diri, suruh kuatin kaki aja lah, pakai jurus langkah 1000. Tapi ini manjur loh untuk jurus langkah 1000 tuh. Walaupun dia jago karate, jago taekwondo, jago silat, apalah namanya. Kalau dia lagi digebukin sama orang dari belakang tuh ilmunya nggak bakal keluar. Percaya sama saya. Mau sehebat apapun dia punya ban hitam, ban satu, kalau udah 4-5 orang yang hajar dia, habis. Tapi kalau dia punya jurus langkah 1000, nah itu lain lagi ceritanya. Misalnya nih waktu dulu saya pernah dikejar orang. Saya berkelahi waktu itu gara-gara bully ini 2 lawan 2. Ya saya menang dong sama teman-teman saya, sama teman saya. Menang, dia mulutnya yang satu pecah di mulut, yang satu lagi pecah di hidung. Sore-sore kami main bola. Datang mereka yang orang berdua tadi, dibawanya lah bapaknya, pamannya. Kalau nggak salah tuh naik betor itu sekitar 14 meter. Betor tuh ngejar kami. Ya saya kan masih anak-anak kelas 2 SMP waktu itu. Hasilnya ya saya lari. Pas dia megangin tuh, oh kamu tadi yang berkelahi? Ya, ini. Saya pukul tuh orang, saya lari. Lari saya sekencang-kencangnya. Tapi saya larinya nggak balik. Maksudnya itu saya lari, sambil lari itu sekitar udah 500 meter itu saya lihat ke belakang. Saya lihat di belakang, oh, ada yang udah capek. Biasanya kalau orang ngejar kita itu kan rame, makin jauh, makin lama itu kan semakin sedikit tuh kelihatan tuh orang yang udah capek, orang yang udah nggak kuat lari, orang yang udah berhenti lari karena nafasnya nggak kuat. Ya saya balik di situ, balik lagi sama teman saya yang berdua, balik lagi kami hajar lagi orang tuh. Sekitar 12 orang kami hajar kok, jadinya aman. Ngeri nggak? Ya itu jurusnya tuh. Jadi kalau ada yang anak-anak, kita punya anak-anak yang ajarin aja lah dia buat membela diri. Mau masuk karate, mau apapun itu semuanya cuman buat nyelamatin diri, bukan buat untuk menang berkelahi. Percayalah. Saya udah lihat tuh banyak teman saya tuh yang atlet-atlet yang ujung-ujungnya masuk rumah sakit. Tapi kalau punya langkah 1000 aman. Walaupun dibully, mamut, kejar orang 20, ya syaratnya cuma satu. Kaki harus kuat. Bisa nggak sprint? Minimal 3 kilo tuh, lari sekencang-kencangnya. Cuman jangan, jadi buat orang ngasih efek jerah para pembuli ya dihajar dulu. Balik lagi hajar mereka satu persatu. Jadi efeknya nanti ke depannya tuh teman-teman yang lain nggak berani, oh jangan lu gangguin dia tuh, kok angker tuh orangnya tuh. Gak bisa lu sembarangan sama orang, badannya kecil tuh, lari cepat lu dihajarnya pecah tuh mata lu nanti tuh. Jadi buat para pendengar, kalau ada masalah bully-bully, anak-anak dibully di sekolah, ya saran saya jangan dipindahin. Soalnya kalau dipindahin ke sekolah lain hasilnya akan sama. Si pembuli itu tetap ada. Dari dulu sampai sekarang pembuli pun tetap ada. Di kantor, di pasar, atau di masjid, atau di kelompok-kelompok, asal si pembuli tetap ada. Jadi cara antisipasinya aja yang kita cari. Ya kita ketahui dulu lah gimana karakter anak kita. Kalau emang dia berani, ajarin. Yang penting badan sehat, kaki harus kuat. Kaki kuat ini gunanya buat lari. Sumpah guys. Jadi buat para ibu-ibu yang punya anak-anak kecil,
atau ibu-ibu yang suka dibully lah. Jangan terlalu diambil hati apa kata orang, biarin aja dia ngomong dengan sendirinya. Nanti akan ada suatu saat mulut dia yang indah, yang lancar berbicara itu akan dipakainya buat nangis. Ya dengar orang bicara dia nggak bisa bicara lagi, mulutnya udah kayak gini, air liurnya keluar di sini, nggak bisa ngomong. Jadi nggak usah terlalu didengarin. Tapi kalau mau balas, ya triknya salah satunya emang kayak gitu. Lu hajar tuh satu orang, lu lari secepat-cepatnya, sekitar 500 meteran atau 200 meter, lihat aja ke belakang. Siapa yang udah capek, balik lagi. Hajar dia satu persatu, mau berapa orang. Nah, ini namanya jurus langkah 1000. Jadi buat para pembuli dan orang tua anak yang kena bully, ya saya saranin dekatin mereka, ajaklah mereka olahraga. Seenggak-enggaknya kakinya kuat buat nyelamatin dirinya buat sementara dulu. Besok lagi kita hitung. Bisa jadi besok kita yang ngantar dia ke sekolah atau lapor ke sekolahnya atau ke polisi atau kemana lah. Ya itu aja dulu ya buat masalah bully membuli. Assalamualaikum.